Halo guys, hari ini kita bakal membahas Chelsea. Banyak cerita nih mengenai Chelsea. Ada kabar baik dan kabar buruk, terutama kabar buruk yang lebih banyak. Kita langsung aja coba menganalisa Chelsea melawan Manchester City. City menang 2-0 di Stamford Bridge. Pastinya laga yang mengecewakan sekali. Laga pertama seharusnya bisa bertindak melawan City. Setidaknya berusaha untuk mendapatkan seri. Saya nggak mempertanyakan niatnya Chelsea dan Enzo Maresca. Tapi kelihatan sekali kelasnya berbeda dengan Man City. Agresinya nggak sebagus Man City. City menunjukkan bahwa mereka adalah champions. Tapi Chelsea masih jauh levelnya dari mereka. Ada beberapa tindakan yang cukup berbahaya dari Nkunku. Enzo Fernandez pun sempat terjatuh di dalam kotak penalti. Nicholas Jackson, Cole Palmer, ada beberapa tembakan yang berbahaya. Tapi sekali lagi nggak kelihatan terlalu mengancam Man City. Bisa dibilang City terlalu nyaman kemarin itu. Dan kita coba bahas satu persatu. Ada beberapa pemain yang perlu dibahas nih. Salah satunya Enzo Fernandez. Pemain yang belakangan ini sering mendapat kritikan karena memang narasinya sudah tercipta bahwa dia adalah orang rasis yang mengata-ngatakan orang-orang Afrika. Itu yang terjadi di Copa America, dan kelihatannya narasi ini pun juga terbawa ke Liga Inggris dan suasana di sekitar klub Chelsea ini. Karena Enzo sedikit bermain buruk, dia yang akan mendapatkan kritikan, dia yang akan menjadi kambing hitam. Dan kemarin sebetulnya Enzo itu dibilang main buruk pun juga enggak. Dia bukan pemain yang sempurna. Dalam segi pressing, dia masih bisa memperbaiki diri. Dari segi positioning, juga bisa memperbaiki diri. Tapi ada beberapa hal yang bagus yang menyatakan dia itu bisa bermain di skuadnya Enzo Maresca ini di posisi tengah. Dia memiliki umpan-umpan lambung yang bagus. Dan Chelsea memiliki dua winger yang cepat. Ada Neto, Nkunku, strikernya Jackson. Bola-bola lambungnya Enzo Fernandez ini bisa sangat berguna. Dan dia itu memiliki skill individu yang cukup bagus. Salah satu yang lebih bagus daripada rata-rata di skuad Chelsea. Kita harus ingat, Enzo ini adalah pemenang Piala Dunia. Dia bukan pemain sembarangan. Chelsea beli dia karena ada kualitasnya. Tapi masalahnya adalah selama ini Chelsea masih belum bisa menemukan posisi yang paling tepat untuk Enzo. Di bawah Mauricio Pochettino, dia lebih sering bermain di posisi 6 atau 8. Kemarin bersama Enzo Maresca, dia bermain seperti nomor 10. Paling depan daripada Caicedo dan Lavia. Masalahnya adalah bagaimana Chelsea bisa menemukan posisi yang paling tepat untuk Enzo Fernandez dan menemukan konsistensinya, tidak mengubah-ubah. Dan itulah masalahnya Chelsea. Chelsea nggak ada konsistensinya. Dari segi pemain, ada berapa banyak pemain. Dan ada berapa banyak pemain yang bisa bermain di berbagai macam posisi. Ini ada dampaknya ke seluruh pemain, nggak cuma Enzo Fernandez saja. Dan sekalinya Enzo Fernandez memperlihatkan kelemahannya, semua fans Chelsea langsung lempar batu ke Enzo. Dan ini adalah sesuatu masalah yang menurut saya terbawa karena masalah rasismenya. Dan juga ada Pedro Neto yang dibeli Chelsea musim ini dan menggantikan Christopher Nkunku. Menarik, Nkunku
yang dipuji oleh Maresca selama pramusim digantikan sebelum menit ke-60 untuk Pedro Neto. Pembelian yang cukup mengejutkan karena saya tidak melihat Neto itu sungguh-sungguh diperlukan oleh Chelsea. Menurut saya masih ada beberapa posisi yang masih bisa diperbaiki oleh Chelsea. Mungkin di posisi center back atau mungkin di posisi striker. Neto itu bukan prioritas karena masih ada Raheem Sterling, Mudryk, Nkunku, dan sekarang adanya Neto mau dikemanain Nkunku. Mudryk nasibnya gimana? Dibuang begitu aja. Sudah dibeli mahal-mahal. Itu aja masalahnya Neto. Tapi bukan berarti Neto itu pembelian yang buruk karena memang masih berguna. Dia jelas lebih bagus daripada Mudryk dan Raheem Sterling. Perbedaannya Neto dengan Mudryk. Mudryk itu cepat. Neto sama-sama cepat. Tapi perbedaannya ada di apa yang dia lakukan di masa-masa kunci. Ketika dia pegang bola 1-1 dengan kiper, apakah dia bisa menyelesaikan peluang? Mudryk bukan orang itu. Dan Neto ada agresinya. Ada nilai positifnya. Ada sikap yang positif. Yang ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemain bintang. Ini pemain yang sangat percaya diri. Dan saat ini Mudryk itu sudah kehilangan percaya dirinya. Dan ini salah satu alasan kenapa Neto harus dimainkan di sayap kiri. Nah, apakah dia harus menggantikan Nkunku? Itu pertanyaan selanjutnya. Tapi Neto sudah dibeli mahal-mahal, harus dimainkan di sayap kiri, bisa juga dimainkan di sayap kanan. Dan ini juga mengembangkan diskusi kita. Siapa yang akan bermain di posisi terbaiknya? Kita mulai satu persatu ya. Kita mulai dari belakang dulu. Kipernya Robert Sanchez. Kiri Marc Cucurella. 2 back di tengah Colwill, Wesley Fofana, kanannya Reece James atau Malo Gusto. 2 jangkar Lavia dan juga Moises Caicedo. Nanti kita bakal ngebahas juga nih Lavia. Pemain yang tampil cukup baik kemarin melawan Man City, bukan lawan yang mudah. Kita harus bahas dia juga. Lavia dan Caicedo 2 jangkar. Nah, posisi kuncinya adalah di posisi nomor 10. Cole Palmer menurut saya paling efektif di nomor 10. Tapi dia juga bisa bermain di sayap kanan. Nah, kemungkinan Palmer itu agak sedikit lengserkan ke sayap kanan karena dia yang paling bagus di sayap kanan dibandingkan Madueke. Dan dengan adanya posisi nomor 10 yang kosong, ini juga bisa memberikan kesempatan bermain untuk banjirnya pemain-pemain Chelsea yang lain seperti Enzo Fernandez, Nkunku bisa bermain di sana. Salah satu tugas utamanya Enzo Maresca adalah bagaimana bisa membuat bahagia pemain-pemain Chelsea yang ada sekarang ini. Dan salah satu caranya adalah melengsarkan Cole Palmer dari posisi tengah. Sayap kirinya Pedro Neto, strikernya kemungkinan besar Nicholas Jackson. Dan ini pun juga kenapa saya bilang posisi tengah ini harus dikosongkan, posisi nomor 10, itu karena nggak cuma ada Nkunku, Palmer, Enzo Fernandez yang bisa bermain di sana, tapi sekarang Joao Felix juga sudah dibeli oleh Chelsea. Kemungkinan besar Joao Felix akan bermain sebagai second striker di belakang Jackson. Dan ini salah satu tugas terberatnya Enzo Maresca, nggak cuma menemukan posisi paling bagusnya untuk pemain-pemain ini, tapi bagaimana dia bisa membuat mereka bahagia semua. Bagaimana bisa kasih waktu bermain. Dan Joao Felix, pembelian yang sekali lagi mirip dengan Pedro Neto, saya merasa bukan pembelian yang prioritas. Tapi ya itu, masih berguna, tapi bukan prioritas. Dan yang saya mau lihat itu dari transfer-transfer sebuah klub adalah sebuah alur cerita, istilahnya begitu.
Apa yang ingin dicapai? Apakah Enzo Maresca ingin memainkan ball possession, ingin mempertahankan bola sebanyak mungkin seperti Manchester City? Tapi yang kalau ini narasi yang kita ambil, Neto, pemain cepat, ini seharusnya tidak mengikuti narasi yang tepat. Joao Felix adalah seorang second striker, bukan seorang nomor 10 seperti Kevin De Bruyne, istilahnya begitu. Tidak mengikuti narasi ceritanya. Dan selama ini pembelian-pembelian Chelsea itu tidak menggambarkan apapun sama sekali. Itu masalahnya Chelsea. Dan juga tadi saya sudah janji ingin membicarakan Romeo Lavia melawan tim lamanya Manchester City. Kalau ada satu nilai positif dari Chelsea adalah Romeo Lavia, pemain yang masih berusia 20 tahunan, masih belia sekali tapi sangat bagus sekali bermain sebagai jangkar. Dia mungkin bukan jangkar terbaik seperti Moises Caicedo dalam segi pertahanan, tapi dia itu sangat penting di timnya Maresca ini karena Maresca ini akan mempertahankan bola sebanyak mungkin dan tim lawan akan melakukan pressing. Dan Lavia ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk kabur dari pressing-pressing tinggi lawan ini. Dia itu sangat tahan banting dengan pressing lawan. Karena dia itu memiliki kontrol bola yang sangat bagus, penggiringan bola yang sangat matang, jauh lebih matang dari pemain seusia dia. Ini pemain yang sangat berkualitas.